Nah, cita-citanya memang pengen jadi sastrawan atau jadi guru bahasa Sunda. Cuma di tengah perjalanan tahun-tahun aku waktu kecil itu ada di RCTI seputar Indonesia, dan di SCTV itu ada liputan 6. Nah, kepikiran kayaknya keren ya jadi pembaca berita, karena kan sebagai TV publik ya kita harus memberikan kepuasan kepada publiknya. Kalau ada lawangan ini Mas Blangkon pengen masuk ini. Jadi presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, para sedulur, apa kabar Anda para konco? Ketemu lagi bersama saya Mas Blangkon dalam The Blangkon TV, Blak-Blakano kontroversi. Nah para konco, sudah lama nih saya nggak membuat konten terbaru tentang dunia presenter di Indonesia. Dan sekarang saya berada di media pemersatu bangsa, TVRI. TVRI memang berubah dan juga menjadi lebih baik dan menjadi lebih segar, termasuk para presenternya. Kita akan ngobrol dengan seorang presenter muda, cantik, pinter. Dia adalah Maya Karim. Ingin tahu seperti apa? Tetap di The Blangkon TV. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV, Blak-Blakano kontroversi. Masuk. Nah, Pura Konco, sekarang saya sudah di newsroomnya TVRI. Kita akan bertamu dan bersilaturahmi, ngobrol dengan Maya Karim, presenter cantik, pinter, dan juga sangat dikenal di dunia presenter Indonesia. Kita lihat. Saudara, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Maya Karim. Nah, para konco, para sedulur, sing tak tunggu-tunggu, saya habis ketemu nih dengan seorang cantik banget ya, presenter media pemersatu bangsa TVRI. Mbak Maya Karim, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mas Ferdi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ini karena kita udah jaga jarak ya, dan pasti udah vaksin lah. Karena sudah vaksin dosis kedua dan sebagainya, kita udah memenuhi protokol kesehatan. Boleh kita buka ya, soalnya penonton The Blangkon TV itu pengen kenal, pengen tahu banget nih Mbak Maya ini di luar, di TV kelihatannya tuh galak, di TV kelihatannya tuh nggak pernah senyum. Ternyata seperti apa sih? Kita buka Mbak Maya. Ternyata setelah dibuka nggak senyum juga. Ternyata senyumnya ya para konco, jangan ngiri loh. Pertanyaan pertama, kita ada di segmen Sinau Bareng Mbak Maya. Apa nih? Sinau Bareng itu, saya pengen menjadi seorang presenter seperti Mbak Maya ini. Sebenarnya apa sih trik-triknya? Saya pengen mau belajar. Pertama kali saya pengen tanya ini, dulu terjun ke presenter pertama tuh siaran apa dan bagaimana perasaannya? Nah, jadi dulu itu Mas, saya kan kuliah di jurusan Sastra Sunda. Sastra Sunda? Iya, di Universitas Pajajaran. Nah, cita-citanya memang pengen jadi sastrawan atau jadi guru bahasa Sunda. Cuma di tengah perjalanan kuliah kan ada kakak tingkat saya, terus dosen saya yang juga jadi presenter di TVRI Jawa Barat. Nah, presenternya memang untuk berita berbahasa Sunda. Waduh, keren itu. Terus? Jadi udah nyambung kan sama jurusan. Jadi mulai dari jadi presenter berita bahasa Sunda, lalu dipercayakan beberapa acara lain. Dari situ mulai pindah berbagai program. Lalu sekarang pindah ke sini, ke Jakarta. Bahasa Sunda
enak kayak denger. Kalau saya tuh Mbak Maya kalau denger bahasa Sunda itu seolah-olah tuh disaung, ada suara musik, ada lembut begitu ya. Tapi apa sih yang membedakan antara siaran berbahasa Sunda sama siaran selain dari bahasa lah? Pasti ada gestur-gestur beda nggak sih, Mbak? Tentu ada bedanya ya. Kalau misalkan bahasa Sunda kan berarti sasarannya pendengarnya penutur bahasa Sunda juga gitu. Jadi lebih mungkin lebih disampaikan secara halus, lebih diobrolkan. Jadi nyantainya lebih ngobrol gitu. Nama programnya Kalawarta. Kalawarta itu apa artinya? Kalawarta itu warta tuh berita, ya. Kala itu seketika. Bedanya. Ya kurang lebih begitulah. Gitu. Jadi pengen jadi orang Sunda nih kalau ada orang Sunda. Kalau saya orang Jawa tuh kalau di Jawa dulu saya banyak juga punya teman-teman presenter televisi lokal tuh di Jogja namanya Jogja TV dan itu siarannya namanya Pawartos juga bahasa Jawa juga. Dan itu menjadi nilai-nilai tersendiri bagi televisi di daerah, Mbak ya. Nilai-nilai apa loyal dari loyal konten lah ya, lokal konten lah ya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika beranjak ke Jakarta, gimana cerita perjalanan? Waktu itu awal-awal bantu siaran nasional dulu ya. Maksudnya ketika ada beberapa acara nih kan dulu 2016 itu kan ada PON Jawa Barat. Oh iya. Nah, tuan rumah. Jadi ada siaran nasional, teman-teman dari tim TVRI nasional nih ke sana butuh bantuan support dari presenter olahraga. Nah, saya bantu di situ. Beberapa kali juga bantu acara konferensi Asia Afrika waktu itu. Commemoration-nya ikut bantu juga, terus ada acara arus mudik segala macam. Setelah sering ngebantu nih dari siaran tingkat nasional, akhirnya ditawarin, yuk kita pindah aja gitu. Akhirnya pindah deh. Bahasa orang sekarangnya udah layak nih di nasional nih. Nah, terbukti nih sekarang sudah sering nongol setiap siang dan juga bahkan membawakan acara sport ya kata-kata ya. Iya, dulu sempat awal-awal ikut siaran bawain acara sport, tapi sekarang udah fokus satu di berita aja. Tapi memang sebenarnya Mbak Maya tuh cita-cita dari kecil tuh apa sih, Mbak? Cita-cita dari kecil itu saya berubah-ubah tuh, Mas. Kalau dari kecil sampai paling SMP SMA mungkin yang udah ketahuan atau mungkin pas kalau kuliah udah ketahuan lah ya, udah tahu di dunia itu. Kalau sebelumnya itu apa sih, Pak? Nah, kan kalau tadi waktu kuliah itu kan memang cita-citanya memang sastrawan tadi ya. Ingin di dunia sastra, bahkan pengen ngajar kan, jadi guru. Cuman kalau cita-cita kecil itu memang sempat sih terbersit pengen jadi pembawa acara berita gitu, pembaca berita. Kenapa? Jadi ceritanya nih Mas, aku kan orang kampung nih. Orang kampung. Jadi pas aku usia 5-6 tahun kalau nggak salah, TV yang berwarna itu masih terbatas banget di kampung tuh kan. Jadi satu TV punya kakek nenekku. Rame itu rebutan nonton. Iya, yang nonton rame kan. Terus ya istilahnya rebutan, yang satu pengen nonton apa ya, anak-anak kan pengen nonton acaranya hiburan, tapi kan banyaknya tetangga, orang tua aku sendiri pengennya nontonnya berita gitu. Otomatis waktu itu tuh yang lagi rame tuh kalau berita kan tahun-tahun aku waktu kecil itu ada di RCTI seputar Indonesia dan di SCTV itu ada liputan 6. Nah, kepikiran kayaknya keren ya jadi pembaca berita gitu. Pinter, serba tahu, itu terbersit tuh waktu kecil. Ya sekarang diberi kesempatan, kejadian alhamdulillah. Tapi yang dibayangkan dari kecil sampai sekarang ternyata gimana sih kerja di pembaca berita itu? Oh ternyata setelah menjadi langsung pembaca berita, ya harus bisa ya. Ya semuanya ternyata dipelajari dulu gitu. Makanya kemudian bisa meyakinkan penonton gitu bahwa yang diomonginnya tuh bener loh gitu, bahwa informasi yang disampaikannya itu sesuai fakta misalnya, ya memang dipelajari. Cuman kan kadang kalau kita ngelihat di layar Mbak Maya, kalau kita ngelihat kayaknya siaran tuh enak, cantik, udah siap, pinter, padahal dibalik itu tuh siap-siapnya dari pagi Mbak ya. Iya, jadi enak ya kerjanya cuma
baca berita, padahal di balik itu ya kita ada persiapan, ada belajarnya juga, ada riset juga, ada kadang ke lapangan juga meliput segala macam. Ya itulah namanya proses. Nah, pengalaman menjadi seorang jurnalis dan juga presenter, apa sih yang bisa diceritakan kepada para penonton The Blangkon TV ini yang paling menarik dan juga bisa membuat hati Mbak Maya menjadi jurnalis tuh, presenter itu memang berarti profesi yang paten gitu. Kalau ini ada pengalaman pribadi saya. Jadi waktu dulu di Jawa Barat, waktu baca berita bahasa Sunda itu, Mas, saya bawain satu berita, ada ruang kelas runtuh. Ya Allah. Maksudnya pas baca berita di situ? Bacain itu beritanya, ada ruang kelas runtuh. Ternyata sekolah yang ruang kelasnya runtuh itu sekolah saya. SMP saya gitu. Loh, kok ini sekolah saya? Karena kan bentuk penyampaian beritanya itu kan berdua kan siarannya gitu, dengan partner itu diobrolin lah gitu, berbincang gitu. Jadi saya yakin ini sekolah saya gitu. Jadi di dialog live itu bilang gitu? Iya, saya yakin ini sekolah saya. Terus teman siaran saya menguatkan hati saya kan. Oke, dengan sekolah yang terbatas seperti itu bisa menciptakan gitu ya. Lulusannya ya, jadi orang di TV gitu kan? Iya, masuk TV gitu. Gimana kalau misalkan sekolahnya lebih bagus, pasti anak-anak Indonesia ini makin hebat-hebat gitu lah. Itu Pak, salah satu pengalaman menarik gitu. Itu kayak pukulan gitu ya. Iya. Sekolahku ini sing tak bahas tengok ini ternyata sekolahnya Mbak Maya gitu. Tapi Mbak Maya di perjalanan menjadi seorang presenter yang sampai sekarang ini di TVRI itu kan image-nya TVRI itu kan kita tahu ya bahwasanya orang jarang nonton TVRI, tapi sekarang TVRI itu berubah total dan menjadi lebih kinclong, termasuk presenternya itu kayak Mbak Maya. Terima kasih atas apresiasinya. Apa sih perubahan yang memang dari teman-teman presenter, teman-teman newsroom di TVRI itu diciptakan seperti apa sih Mbak Maya? Perubahan pertama dari SDM mungkin ya Mas. Kalau SDM sekarang jauh lebih muda-muda juga di kami, walaupun memang kayaknya masih kurang nih, kayaknya masih bisa dikebut lagi gitu, supaya semakin dicintain lagi, semakin bisa memberikan lagi yang terbaik lah buat masyarakat. Karena kan sebagai TV publik ya kita harus memberikan kepuasan kepada publiknya. Kalau ada lowongan nih Mas Blangkon pengen masuk ini. Jadi presenter. Jadi presenter acara Jowo. Tapi kalau dalam dunia presenter ini sebenarnya pergaulan dunia presenter itu image-nya kan glamor, image-nya presenter itu ya harus cantik, harus orang punya, bahkan keturunan blasteran dan sebagainya. Itu salah ya Mbak yang menurut Mbak Maya? Mungkin itu yang ini kali ya, seolah-olah memang cuma itu, tapi di balik itu menurut saya memang ini kesempatannya terbuka kok buat siapa aja. Banyak semua orang Mbak ya. Iya. Gak harus keturunan ABC. Mungkin karena gitu kan. Judulnya televisi, terus harus mempertimbangkan apa ya, mungkin layar, apa yang dilihat. Jadi itu salah satu faktor utama yang mungkin ditonjolkan. Tapi harus juga didukung sama misalkan attitude kita di pekerjaan, dedikasinya seperti apa, integritasnya kayak gimana kan. Terus juga pengetahuan sih itu. Tuh para wanco. Jadi kalau di TV itu nggak cuma cantik, nggak cuma ganteng, ininya juga dipakai. Karena kan nanti mau luntur tuh. Betul, pasti luntur gitu. Kalau Mbak Maya sih nggak luntur. Benua. Tapi Mbak Maya juga yang pengalaman yang ada menggoda, ada juga memberikan DM dan sebagainya yang dalam tanda petik terlalu gitu Mbak. Karena publik figur termasuk salah satunya. Dan bagaimana mengantisipasi hal tersebut Mbak? Ada, tapi Maya ini sebenarnya masih single atau sudah berkeluarga atau seperti apa sih Mbak Maya itu? Pernah nggak sih merasakan titik jenuh, yang merasa kok kerja kok kayak gini banget seperti, atau memang menikmati selama ini? Sebelum kita ditonton orang ya kita nonton orang lain. Walaupun sekarang saya misalnya